يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Para orang tua, para guru, bapak-bapak, tamu undangan, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik yang saya hormati, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita bersama yang telah hadir, Al-Mukarram wal-Muhtaram Abuya Kiai Haji Bahrudin Abdul Jalil LC. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau dipelihara kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati para tamu undangan, bapak-bapak, ada Ustadz Baihaqi, ada Ustadz Yasin. Yang kami hormati Ketua RW 009 Bapak Hasan Basri. Yang kami hormati Ketua RT 002 Bapak Mursani. Telah hadir juga Bapak Kelurahan Jatiwaringin, yaitu Bapak Hadiri Abdul Jalil. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, tamu undangan, mohon maaf, mohon ridho kalau saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun dengan demikian tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mubarakah ini, kita masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, mendapat izin Allah untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di musola yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, setiap langkah demi langkah datangnya kita ke tempat ini menjadi asbab diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat seiring salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan kelak nanti kita yang hadir pada malam ini mendapatkan syafaatnya, sehingga kita menjadi umat-umat beliau yang masuk dalam barisannya, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وعلى
وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوري يا ربي حفظنا وأمناك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسقنا جنانا يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي خذنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصل كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي
الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدع الإملاء باسم ذات العلية مستدرا فيض البركات على ما عنله وأولاه. أصلي بحمد موارد سائغة هنية ممتدعا من سكر الجميل مطايا. أصلي وأسلم على نور الموصوف بالتقدم والأولية المتناكل في الغرر الكريمة والجبال. وأستمنه الله تعالى رضوانا يغص الحضرة الطاهرة النبوية ويهوم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجليه هداية للسلوك سبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في هطة الخطأ وخطاه. وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا نازما من النسر السريق قد انتهل المسامع بهلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. آخر اللهم غفره الكريم بأرض سجيم صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فاقوم وسيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه. ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد بن هاشم واسمه عمرو بن عمرو ونافع واسمه المغيرة ابن قصي واسمه جمع سمي بقصي القاسي في بلاد قطاعة القسية إلى أن أعانه الله تعالى إلى الحرم المحترم فهمهما. ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش. وإليه تنسب البطون القرسية
ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائدا وبنى السنة السنية ورفعوا إلى الغليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بلا ريب إراد ذوي العلوم النسبية إلى الزبي إسماعيل نسبته ومنتهى فعازم به من نخل تعلقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى أكثر اللهم قبره الشريف بحرف سجين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه نسب تحسب الأولى بغلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا ابن سودة وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب ظهره الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد زين العراقي وارده في مورد الهني ورواه حفظني الله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صودا لاسمي ضربوا السفاف فلم يسبهم معه من آدم وإلى أبي وأمي سرى نور النبوة في أسارير هررهم البرية وبدر بدره في جبين جني أبد المطلب وبنه أبد الله أثر اللهم قبره السليم بأرض سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم صهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد ازداد بأمواله بني علي من الطائفة النجارية ومكش فيهم سهرا سكيما يعانون سقمه وسقواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على رأيه 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي له الصلاة حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الغزيرة القدسية وأخذ المغالوق ولدت صلى الله عليه وسلم نورية لا السلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
dari panitia sekaligus pimpinan Musholah Zadus Sabab Bapak Mat Nasir, kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Ya, sama-sama kita muliakan guru kita Abuya Ki Haji Ubaidillah Abdul Jalil Ibrahim MA, Ketua MUI Kecamatan Pondok Gede. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Abuya Kiai Haji Baharudin Abdul Jalil, pimpinan Pondok Pesantren Akhirah. Semua benar-benar sehat. Dan juga sahabat saya yang datang dari jauh, yang teman saya dari dulu, yang sekarang jadi Dewan, Ustaz Nuroli, alhamdulillah juga hadir. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya yang telah ikhlas membantu dalam acara peringatan Maulid. Alhamdulillah semuanya berhasil berkat dukungan daripada bapak-bapak dan saudara-saudara dan ibu semuanya. Wabil khusus saudara-saudara saya yang dari Aceh yang selalu bersedia apabila di Musholah Zadus Sabab mengadakan peringatan Maulid, maka beliaulah yang menanggung biaya koin. Sudah berapa tahun beliaulah yang menanggung. Mudah-mudahan semua ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Hanya ucapan terima kasih. Semoga kita dipanjangkan umur, bisa bertemu lagi seperti ini di tempat saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para asatiz, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Abuya Kiai Haji Ubaidillah Abdul Jalil. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya dan terus memimpin kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Baharudin Abdul Jalil yang baru saja meninggalkan kita. Beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihya. Saya sering ke rumah beliau, tempat beliau, karena beliau juga salah satu tempat mengadu saya. Sama-sama kita hormati. Di sini ada sahabat saya, Sekretaris Korsila yang paling ganteng dah sedunia. Orang bagi duit sebut bagi juga. Itu pun kata istrinya. Ustaz Ahmad Baihaqi, sahabat saya juga, dia di Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pondok Gede. Kemudian Ustaz Mardani ya, Ustaz Yasin, ya Allah. Karena saya biasanya dengarnya Ustaz Yasin Anwar, apa Gus Dur, teman-teman ngaji di Kiai Yasin Emma. Sama-sama kita hormati Bapak Lurah. Ini lurah kelurahan Jati Cempaka, yang datang lurah Jatiwaringin, betul ya? Itu kalau lurahnya orang sini enaknya begitu, Pak. Hanya mudah-mudahan beliau ini enggak dipindah kemana-mana lagi. Andai kata dipindah, pindahnya tidak di Cempaka, enak ke kemana-mana. Amin, Pak. Mudah-mudahan beliau
diberikan kesehatan oleh Allah dalam memangku jabatannya di daerah Kelurahan Jatiwaringin, khususnya Jati Cempaka, agar maslahat di bawah pimpinan beliau. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam hal ini diwakili oleh Pak RW. Iya kan? Kita ada Pak RW 05 ya? 09, mohon maaf. Kalau ada Pak RT-nya, RT 3 yang saya kenal ya, RT 3, RT 2 lagi. Saya ingat ya, saya kemarin habis reses di sini Pak. Para guru, para tokoh masyarakat, para kiai, para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semua. Ini ada orang tua dari sahabat sekolah teman saya ini, beliau. Alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir dalam rangka memperingati Maulid sekaligus Isra Mi'raj sekali ya. Karena ini kan di bulan Rajab. Bu, saya punya sahabat, tapi lebih tua dari beliau. Saya hadir kemari dengan wasilah beliau. Jadi kalau dulu Maulid yang nyari koriknya Kiai Muammar ZA, itu saya berdua-dua beliau. Ustaz Haji Muhammad Nasir, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Jadi Ustaz Rodi, kita ke rumah Muammar ZA, berangkat sih berdua-dua sama beliau. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah. Ketika bicara Isra dan Mi'raj, saya sedikit Bu mau nyampaikan. Bu, pernah nggak dengar yang sering kita dengarkan di beberapa masjid atau musola, biasanya menjelang subuh atau menjelang maghrib? Pernah dengar nggak Bu? Assalatu wassalamu alaik. Pernah dengar nggak Pak? Di mana? Ya Imam al-Mujahidin. Udah dengar Pak? Ini kan sebuah lantunan yang sering disampaikan beberapa orang pada saat menjelang maghrib atau menjelang subuh. Pasti ini kiai-kiai ustaz-ustaz pada dengar. Benar nggak Pak? Wa taqaddamta fis salati fa shalla kullu man fis samai wa anta imam. Ini kan sebuah lantunan, sebuah perjalanan baginda Rasulullah SAW pada saat Isra dan Mi'raj. Nah, kita hadir, dengan hadirnya kita artinya bahwa kita cinta dengan beliau. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti, di hari pembalasan, kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, sambutan saya nggak banyak. Karena saya mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf Ustaz, tokoh masyarakat, habis ngomong saya langsung jalan ya. Sebab saya ada lagi acara satu di Jatibening baru. Ustaz Daki jangan melotot aja deh. Tamutan kamunya jangan melotot aja ya. Saya berterima kasih dan bersyukur bisa hadir di sini, dan alhamdulillah di lingkungan RW 09. Saya belum lama reses di sini Pak. Mudah-mudahan hasilnya di antara di akhir 2026 atau di 2027, usulan-usulan warga, usulan-usulan RT, usulan-usulan Pak RW dan warga semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Saya masih punya utang nih sama RT 9.
Kata 9 udah ngomel aja, saya diomelin aja sama dia. PJU kata dia. Saya bilang, insya Allah di tahun 2026 kalau pokir saya belum sampai anggarannya, nanti saya pakai anggaran pemeliharaan untuk PJU. Alhamdulillah ada kiai muda, kiai ganteng sudah sampai. Berarti kan saya sudah selesai Bu ya. Baru Al-Mukarram Kiai Haji Turmuzi, nanti beliau yang akan menyampaikan hikmah dari Maulid dan Isra dan Mi'raj ini. Dari saya cukup sekian Ibu ya. Bu, saya punya pantun. Kalau ada sumur di ladang, wah, ibu-ibu tuh. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita numpang mandi lagi. Bu, angkat tangannya. Kita angkat semua tangan kita. Angkat, balikin dada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا دوني وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة لمن كان يرجو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا وعلمنا منه ما جهلنا آناء الليل وجعل لنا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalalihi wa li 'azimi sultanih. Lakal hamdu kama qad an'amta 'alaina ni'aman la tuhsa. Antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajat, sahib musalla, sahibul bait, sahibul majlis, al-mukarram wal muhtaram Ustaz Muhammad Nasir serta istri dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita hormati guru besar kita Abuya Yai Haji Ubaidillah Abdul Jalil beserta istri dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Kiai Mustafa Kamal Elsi, mudah-mudahan juga beliau sehat dan alhamdulillah beliau bisa menyempatkan hadir di Maulid Musalla Satu Sabar. Mudah-mudahan juga beliau sehat. Oke, Barudin ada? Pulang. Cacar mainannya dia. Ada acara, mudah-mudahan juga beliau sehat dan Allah tambahkan istrinya. Iyalah. Kalau doain kiai itu, doain kiai yang pertama itu perbanyak istrinya. Amin. Karena kiai itu figur, kiai itu adalah uswah, suri teladan. Jangan sampai dia terhinakan, tercelakan dengan urusan-urusan yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah jaga semua guru-guru kita, Allah pelihara, amin ya rabbal. Juga yang sama-sama kita hormati anggota dewan dari fraksi PKB, Akhilillah, sahabat saya, saudara saya, anggota Rokiah di Boradi SAG. Mudah-mudahan beliau sehat semua. Para guru, para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu pada sehat. Mas Joko sehat? Tadi yang MC siapa yang MC? Lu ngapa nggak ngaji-ngaji?
Iya, ngaji mah di mana aja, yang penting ngaji. Yang penting ada pemasukan agama minimal seminggu sekali. Kalau udah nggak ada masukan agama, kacau manusia. Gimana dia menata hidupnya kalau nggak punya tataan dari Allah dan Rasul? Bagaimana mau rapi hidupnya, keluarganya, kalau nggak ada tatanan, bimbingan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang di dalam semuanya sehat, semuanya ya Allah. Udah pada nyender semuanya ya Allah, biarin ya Allah. Iya. Ibu-ibu, Bu, gimana, masih kenal dengan saya? Iya, saya tuh kalau dengar tadi qori kita siapa, Ustadz siapa? Ustadz siapa? Hah? Komarul Basit, Ustadz Komarul Basit. Pengen rasanya punya mantu qori yang model begitu. Amin. Dia udah punya bini belum itu orang? Kayak Ustadz? Udah. Ya kalau memang mantu kagak kesampean, biarin dah. Biar anak saya punya emak, salah satunya qoriah gitu. Amin. Siapa yang nyambung kawin lagi tuh katanya? Jangan nyaut ya Kia, kalau ini lagi ceramah, lab ini lab. Jangan suka nyaut lo, ngaji nyaut. Lab nyaut juga, labin aja Kang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil makan aja dah. Ambil makan aja. Masih ada buahnya. Ibu-ibu seharusnya pindah. Tahun depan insya Allah Ustadz Matasir panjang umur, ibu-ibu posisinya di sini. Nanti bapak-bapak kita taruh di hutan. Iya, kasihan ibu-ibu dari zaman dulu di sono. Jadi dia kalau mau ngelihat qorinya juga jauh. Tapi ada layarnya nggak di situ, Bu? Kelihatan muka saya tegas? Iya, emang. Alhamdulillah, ya Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita malam ini, dengan kondisi yang masing-masing Allah tetapkan buat kita. Ada kondisinya yang sehat, ada kondisi yang tidak sehat. Ada yang kondisinya kurang sehat, ada yang kondisinya banyak duit, ada yang kondisinya mungkin malam ini nggak punya duit. Ada juga mungkin yang malam ini lagi ditagihin. Ada yang malam ini lagi punya masalah dengan keluarganya. Setiap manusia Allah tetapkan beda-beda. Ketentuan Allah masing-masing. Semuanya tergantung keinginan Allah. Semua tergantung bagaimana baik dan buruknya menurut Allah. Tapi yakinkan, apapun yang Allah bagi, apapun yang Allah tetapkan, kalaulah malam ini kita nggak punya uang, kita sedang ada masalah, kita sedang dikejar-kejar rasa ketakutan, kalaulah malam ini Allah berikan kemurahan rezeki, kesehatan badan, apapun. Anak siapa itu nangis? Dong, sini lu kalau gak punya duit minta sama gua. Iya, bener kan? Saya mah di mana-mana kalau ceramah, kalau denger anak kecil nangis, udah perasaan saya itu kacau sebenarnya. Kacaunya jadi pengen punya anak kecil lagi. Iya, sementara bini saya udah gak nerima karena empok-empoknya udah pada gede. Udah tong, yang berisik, jangan berisik, ntar denger. Ntar kelar ini gue bagi duit. Nyalo bawa duit nggak itu lo? Gua bukan nanya lu, nanya Allah. Nanya bini gue, bawa duitnya lo? Iya bawa. Kalau bini saya itu Pak, mohon maaf saya bukan ngagul. Kalau mulit begini-begini itu nggak kurang dari 10 juta. Oh, kalau bini saya mah Pak nggak boleh nerima amplop kalau dia mah. Kalau ada isinya boleh diterima.
Jadi apapun yang Allah bagi ke kita pada malam ini, ada yang sedang gelisah, ada yang sedang ceria, ada yang sedang nangis, ada yang sedang tertawa. Maka saat kondisi tersebut Allah tetapkan buat kita, dan di situ Allah dekatkan kita kepada Allah, maka pembagian tersebut adalah pembagian terbaik yang Allah tetapkan buat kita. Jadi dalam hidup ini intinya bagaimana kita ingat kepada Allah, bagaimana kita eling kepada Allah, bagaimana kita bisa berzikir kepada Allah, bagaimana kita bisa bersalawat kepada Rasulullah. Andai malam ini Allah tetapkan kita sulit dalam sisi apa saja, susah dalam segi apa saja, tapi saat di situ Allah ingatkan kita kepada Allah yang Maha Esa, Allah basahi lisan kita untuk zikir kepada Allah, Allah tenangkan hati kita dengan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Saya ulangi, maka ketentuan itu adalah yang terbaik untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhir. Nah, itu biasanya kalau udah mulai bawain kemana? Nah, jangan pulang dulu, gue belum kelar. Ibu-ibu jangan suka dibagiin. Ibu-ibu masa dibagiin begini juga dia meran. Alhamdulillah. Makanya udah gimana ke keadaan kita yang kaki kanannya sakit tapi bisa hadir maulid, alhamdulillah. Yang tangannya susah diginiin, perih aja tapi dia hadir maulid, berarti alhamdulillah. Yang gak punya duit tapi dia bisa duduk di tempat maulid, alhamdulillah. Berarti Allah berikan yang terbaik, Allah berikan yang termahal, Allah berikan untuk sesuatu yang bisa membahagiakan kita di akhirat. Allah berikan kepada kita yang menguntungkan dunia dan akhirat. Karena kenapa? Kalau Allah berikan uang, Allah berikan keceriaan, Allah berikan kebahagiaan, sementara Allah tidak pernah gerakkan kita ke tempat yang baik, ke tempat di mana orang berzikir kepada Allah, ke tempat di mana orang bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Jangankan 1 miliar, 2 miliar, seluruh dunia beserta isinya dikumpulkan, namun hatinya dilalaikan dari Allah, maka orang tersebut adalah orang yang Allah tidak pilih untuk selamat dunia dan akhirat. Berarti kita ini alhamdulillah, kayak bapak-bapak nih, ya Allah, sehat semuanya, pada punya duit. Ini yang di dalam, Bu, semuanya aki-aki nih. Pada ngangguk, saya tanya paham? Enggak, katanya. Oh, Bang Jopik, paham Haji? Mang Juki, ya Allah, udah tua. Biarin Mang, kalau mamang orang udah tua belonjor nggak apa-apa. Iya, rupanya, iya. Mang Juki, setelah jajak ngomong jadi nengok aja. Oh, nggak dengar. Sehat Mang Juki. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Akhrajahul Hakim wal Baihaqi an Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala tawajjaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa sadaqati fadakhala fakharra fasajidan. Kata Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, suatu ketika Rasulullah menuju ke tempat di mana Rasulullah menyimpan barang-barang yang Rasulullah biasa akan sedekahkan. Masuk Rasulullah ke tempat tersebut, fakharra sajidan, kemudian Rasulullah langsung turun sujud. Fazanna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu anna Allah qabada ruha Nabiyyina Muhammad. Sallu ala Nabi. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Rasulullah masuk ke tempat tersebut dan kemudian sujud. Sayyidina Abdurrahman bin Auf nyangka, ya Rasulullah kayaknya meninggal ini. Karena terlalu lamanya Rasulullah sujud.
Sayyidina Abdurrahman ibn Auf menyangka Rasulullah meninggal. Tapi tetap ditungguin. Lalu bahasa kitanya, lah ngapa ini ya Rasul lama amat tumben sujud. Enggak lama kemudian faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam min sujudi. Bangun Rasulullah dari sujud. Faqala wa masanuka ya Abdurrahman. Ada apa Abdurrahman? Kelihatannya bingung banget. Ngapa? Jawab Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, aku khawatir karena terlalu lama kau sujud, Allah ngambil ruh kamu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau dengar nama Rasul masih kurang cekatan. Sallu ala Nabi. Iya, jangan jadi manusia yang paling pelit. Abakhalun nas, kata Sayyidina Muhammad, manusia yang paling pelit hina dzukirtu, saat nama aku disebutkan, falam yusalli alayya, dan dia tidak bersalawat. Sallu ala Nabi. Iya. Itu bini saya masih ada di situ. Iya. Alhamdulillah, saya kalau ceramah diikutin bini, ngomong juga nggak macem-macem. Iya. Karena nyampe di rumah ngancam, jangan ubah, gitu nih. Malu ngegalak-galak. Cuman kalau model pemain digalakin makin jadi. Tanya aja Abu ya. Abu ya, bajunya dirobek satu, dia tambah bini dua. Abu ya tuh, dirobek baju 3, dia tambah bini 5. Makanya bininya kalau dihitung udah 18 Bu ya. Terus Rasulullah menjawab, apa gerangan ya Rasulullah? Atani Jibril fabasyarani. Jibril datang kepada aku, fabasyarani, memberikan kabar bahagia kepada aku, wahai Abdurrahman, anna man shalla alayya, yang bersalawat kepada aku, salatan wahidatan, satu salawat, sallallahu alaihi asran, Allah akan bersalawat 10 kepada orang tersebut. Wa man sallama alayya salaman wahidan, yang mengucapkan satu salam kepada aku, maka sallamallahu alaihi asran, Allah akan mengucapkan salam kepada orang tersebut sebanyak 10. Ini yang membuat aku lama sujud sebagai bentuk rasa terima kasih aku kepada Allah terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada aku dan kepada umatku. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Maknanya Pak, maknanya Bu, surga udah deket banget di tangan kita Bang Apun. Bang Wahid ada? Makan pisang Bang. Ntar kalau kagak dapat di sini bawa pulang. Gak usah khawatir, tapi nampannya tinggal karena ini nampan kita ini. Jangan pakai dibawa pulang. Kalau di sini mah hilang, kita minta ganti. Agak. Rumah di sini ya rumah kita, rumah saya. Andai nampan minjem 300 nggak dipulangin, saya redo. Saya redo. Mik musola berapa harganya itu ya? Jadi udah deket lagi nih surga di tangan kita. Karena target Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa arjullaha ayyakuna wa arjullaha an taquna al-jannatu nisfuha ummati, kata Rasulullah. Aku berharap setengah surga bisa dipenghuni, atau bisa penghuninya semuanya umat aku. Jadi bukan hanya orang Jawa yang dipikirkan Sayyidina Muhammad, bukan hanya orang Sunda, bukan hanya orang Aceh, bukan hanya orang Betawi, bukan hanya orang Arab yang ada di kota Mekah, yang ada di kota Madinah, bukan kulit hitam, bukan kulit putih, seluruh umat Sayyidina Muhammad. Rasulullah tidak pernah bosan meminta kepada Allah agar seluruh umatnya ini masuk dalam ridha Allah, dan kemudian Allah masukkan ke dalam surga.
Allah, makanya kagak ada punya pemimpin kayak Nabi kita, Pak. Sayangnya kebina sama kita. Maka kita mah enak banget ini jadi umat Nabi Muhammad. Taatnya nggak banyak, ujiannya juga nggak begitu berat, walaupun ada yang besar banget. Larangannya juga nggak ada yang begitu berat, tapi pahalanya Allah berikan berlipat-lipat ganda. Andai ada satu dari umat Sayyidina Muhammad, dia melakukan kesalahan, kecil atau besar dosa yang dia lakukan, cukup kata Rasulullah sebagaimana perintah Allah, kamu menyesal, tinggalkan dosa tersebut, kembali kepada Allah, maka sebesar apapun dosa yang kau lakukan, Allah akan ampuni. Tambahan dari Sayyidina Muhammad, jangan pernah kau bangga terhadap maksiat tersebut. Jangan kau pamerkan maksiat tersebut. Saat dosa besar yang kau lakukan, kemudian kau sembunyikan, malu saat orang lain melihat, kamu menyesal, kamu tobat, ghafarallahu lahu jami'a dzunubihi, Allah akan ampuni seluruh dosanya. Coba kalau kayak zaman dulu, Pak, Ibu, zaman Bani Israel, malam dia zina, subuhnya sudah ada di pelang pintunya, zina dengan wanita ini ganjarannya. La ilaha illallah. Coba kalau ini masih Allah terapkan di kita umat Sayyidina Muhammad. Belang udah muka kita, Mang. Oi. Edi mana Edi? Edi, gue liatin lu jangan dunia mulu, ngaji kagak lu. Jangan kenal musolanya pas mati, kenal masjidnya pas mati. Itu kalau karpet musola, tanah musola, dia bisa ngomong, dia akan katakan, demi Allah saya tidak ridho diletakkan di atas saya orang yang gak pernah masuk musola untuk melaksanakan sholat. Saking aja gak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong kabur semuanya kita. Benar nggak kira-kira? Tapi malam minggu ngaji ya di sini. Oh, kalau ngaji di sini aman udah. Yang penting ngaji, mau di sini, mau di Senin, mau di malam Selasa, penting ngaji intinya. Jangan sampai kosong banget seminggu kagak ngaji, wah repot. Ntar giliran meninggal, kiai numpang nyolatin. Lah siapa yang meninggal? Lah itu siapa ya? Ya udah ntar udah pokoknya kiai mau siap aja jam berapa gitu. Ya udah jam 10. Apa kiainya kagak kenal sama tuh orang? Nanya ini siapa yang meninggal? Lah itu orang kita kiai. Lah katanya sih masih ada pamili sama kiai. Barangan lu. Apa kiainya nggak kenal? Nauzubillahimin. Berarti kan tuh orang kagak pernah ngaji, nggak pernah ke musol. Rasulullah capek banget belain kita, Bapak Ibu. Capek, Rasulullah itu berjuang buat kita, tapi capeknya nggak pernah dikeluhkan. Sampai dalam satu riwayat yang sahih dari Nabi kita, saat Rasulullah membaca satu firman Allah tentang cerita bagaimana mengalahnya Sayyidina Ibrahim terhadap umat yang diajak untuk menyembah Allah, mengalahnya Sayyidina Isa terhadap umat yang diajak untuk mentauhidkan Allah. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, kalau kau siksa mereka, mereka adalah hamba kau dan kau punya hak terhadap maksiat yang mereka lakukan. Tapi kalau kau ampuni, karena memang kau adalah Tuhan yang maha penyayang lagi maha pengampun. Nangis Sayyidina Muhammad saat baca ayat ini. Kenapa? Takut ayat ini jatuh dan Allah turunkan azab kepada umatnya. Dulu mah Pak, Bu, zaman dulu kalau nabinya udah rada putus asa, ya Allah, ini orang kampung bader banget ya Allah, kagak mau dengerin saya. Suruh ngaji kagak mau, disuruh begini kagak mau ngelawan. Udah ya Allah, tenggelamin aja.
Kagak pakai lama. Lihat yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Lihat yang terjadi pada zaman Nabi Lut. Lihat yang terjadi pada zaman Nabi Saleh. Lihat yang terjadi pada zaman Nabi Hud dan yang lainnya. Nggak ada yang Allah biarkan saat seorang Nabi dan Rasul mengangkat kedua tangannya. Nggak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu juga Allah ratakan. Lihat di umat Sayyidina Muhammad. Ditawarin Pak Nabi kita. Ditawarin nama Allah. Saat Rasulullah ditakoli, saat Rasulullah dihina, saat Rasulullah dipukuli, pada kaum sakit saat itu, Allah tawari melewati malaikat Jibril, lewat malaikat yang menjaga dua gunung. Rasulullah ditawarin, Bu. La ilaha illallah. Tapi apa jawab Nabi? Apa jawab Sayyidina Muhammad? Andai saat itu Sayyidina Muhammad bilang, saat ada tawaran dari Allah melalui Jibril yang harus disampaikan kepada Rasulullah, hai Rasulullah, ini ada malaikat penjaga dua gunung diutus oleh Allah untuk menghadap engkau. Lalu malaikat penjaga dua gunung ini mengatakan, Mur at'al ya Muhammad, perintahkan apa saja, aku akan ratakan seluruh yang ada di Bani Saqif. Ya Allah, kalau model nabinya kayak orang kita, udah rata. Tapi Rasulullah malah enggak. Jangan, ya Allah. Nangis Rasulullah untuk keselamatan umatnya. Pengen umatnya semua masuk surga. Jangan ada yang di neraka. Sampai Allah utus Sayyidina Jibril. Izhab ya Jibril, wa rabbuka alam, wasal Muhammad, ma yubki. Jibril disuruh samperin Muhammad. Allah Maha tahu, tanya apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, sallu ala Sayyidina Muhammad. Dah akhirnya dijawab sama Rasul Jibril. Kalau kita terjemahin ke bahasa kita ya, kalau aku mah bukan nangisin urusan apa, cuman aku takut umat aku ini enggak selamat di dunia dan di akhirat. Aku gelisah bukan urusan bagaimana rumah tangga aku makan atau tidak. Aku menangis bukan karena menangisi karena Sayyidah Fatimah tidak punya rumah mewah. Aku tidak menangisi mantu yang baru nikah tapi tidak punya kerja. Aku nggak menangisi urusan dunia aku, tapi yang aku tangisi takut kelak nanti sekarang dan akan datang dari umatku yang Allah akan turunkan azab, juga kelak nanti Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Akhirnya Allah janji, balik lagi tuh Jibril ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, wa anta a'lam, kau maha tahu. Yang dikeluhkan kekasih engkau, yang dikeluhkan Sayyiduna Muhammad, yang dikeluhkan, yang disedihkan, yang membuat dia menangis, khawatirnya terhadap keselamatan umatnya. Dia tidak sedih untuk urusan pribadi. Dia tidak menangis untuk urusan keluarga. Dia tidak galau dengan urusan yang ada di sekitarnya. Tapi yang membuat Rasulullah menangis adalah kekhawatiran karena takut umatnya tidak selamat dalam kehidupan dunia, juga dalam kehidupan akhirat. Sudah, kalau begitu Jibril, berangkat lagi kamu kepada Muhammad. Sana pergi lagi kepada Muhammad. Katakan kepada Muhammad, Sayyidina Jibril ini pembawa wahyu. Lalu bilang ke Muhammad, wahai Jibril, kata Allah, wa inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uka abada. Bilang sana kepada Rasulullah, sampai Sayyidina Jibril kepada Rasul, hai kekasih Allah, hai Rasulullah, hai Nabi Allah, Allah berpesan
untuk menghilangkan kesedihan engkau. Inna sanurdika fi ummatika. Kata Allah, kami akan selalu membuat kamu senang yang terkait dengan urusan umat kau. Wala nasu'uka abada. Dan Allah tidak akan pernah membuat kamu sedih sekali-kali yang terkait dengan umat kau. Di situ Rasulullah baru tersenyum. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pasti Tuhan kau akan memberikan sesuatu yang membuat kamu ridha. Ini Al-Quran dan ini terus akan berlaku. Ini adalah janji Allah kepada Sayyidina Muhammad. Maka Allah tidak akan membuat kecewa hati Sayyidina Muhammad. Dan kekecewaan Sayyidina Muhammad bukan atas nama pribadi, tapi demi keselamatan antum semuanya. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini Allah selamatkan dengan syafaat Sayyidina Muhammad. Allah selamatkan dari panasnya neraka dengan syafaat Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir pada malam yang berbahagia ini, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, semuanya diselamatkan dari panasnya neraka dengan syafaat Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Ustaz Mat Nasir sebagai pimpinan, Abuya dan seluruh guru-guru kita, Kiai Haji Baharudin, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Juga yang hadir pada kesempatan ini, andai ada yang susah ya Allah, senangkan ya Rabb. Andai ada yang kekurangan harta, kayakan ya Rabb. Andai ada yang terlilit hutang, tunaikan hutang-hutangnya ya Rabb. Andai ada yang sedang gelisah, legakan hatinya ya Rabb. Andai yang ada yang sakit, sehatkan ya Rabb. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah. Mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal acara tentunya banyak Fatihah, tahlil, zikir maulid, sepuluhan, ceramah, beres, tinggal baca doa. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga apa yang kita lakukan ini ditulis ibadat kepada Allah SWT. Pula kepada pimpinan sholat dan seperti ini, pengurus lainnya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Dan kita juga bukan sekedar maulid, tapi banyaklah kita mengadu kepada Allah SWT, baik urusan pribadi, urusan keluarga, urusan kampung, bahkan kalau yang sempat sampai kepada urusan negara, agar Allah Ta'ala selamatkan kita. Jangan Allah Ta'ala turunkan musibah yang kita nggak kuat. Kita nggak kuat. Kalau air di Jakarta naik 5 meter aja, hilang Jakarta. Begitu, jangan sampai. Itu semua juga selagi Allah SWT masih berikan kesempatan kepada kita. Alhamdulillah, wassalamualaikum Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. الله يا من يرى ما في الضمير ويسمع انت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من اليه المستدعى والمرتع، يا من خزائن رزقه في كونكم فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فكري إليك وسيلة، وبالافتقار إليك فكري أدعو، ما لي سوى ذلي لن يخرجت غيبا إنها، يا من ندعو ونهتف باسمه إن كان فضلك فقيرك يمنع، حاشا لوجهك أن تخلق عاصيا، الفزل والمواهب أوسع، برحمتك يا أرحم الراحمين. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تؤتي من تشاء وتمنع، إلهي وقلك وصولي وموكلي إليك لك الإحسان واليسر يشرع،
إلهي لئن جلت وجلت خطيئتي ربك عن ذنبي أجل إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أعظم عسى من له الإحسان يغفر ذلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم دوام بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.